super bean. Super bean itu bunganya cantik, pink gitu. Tapi anggrek super bean saya yang satu ini selalu mati tunas barunya. Beberapa tunas baru yang tumbuh mati lagi. Lihat, satu lagi mati. Saya pikir tadinya karena ini sampai ada 1, 2, 3, 4 tunas yang sudah mati, 4 tunas baru yang sudah mati. Padahal tadinya saya berharap dia berbunga. Saya pikir tadinya dia mati karena musim kemarau yang panjang. Karena anggrek ini saya gantung jadi terkena full sun, full rain. Tetapi ternyata dia mati karena kutu kebul, kutu putih. Nah, lihat. Di tunas yang barunya tumbuh kutu, hidup kutu-kutu kecil seperti ini. Kutu ini sangat merusak. Dia bisa menghisap cairan yang ada di daun anggrek dan pohonnya tentu saja. Sehingga menimbulkan selain rusak seperti ini, hitam-hitam karena memang dia menghisap cairan di daun anggrek sampai menimbulkan kematian pada tunas-tunas barunya ini. Padahal seharusnya dendrobium itu setiap bertunas seharusnya dia itu menumbuhkan bunga. Setiap tunas, tuh lihat, setiap plant pasti ini dulu plant yang dulu itu berbunga sampai berkali-kali. Ini bekas bunganya tuh sudah saya potong. Nah, kemudian yang ini juga ada bekas bunganya juga. Jadi ini anggrek tidak pernah tidak berbunga, selalu berbunga. Oh, ini juga ada bekas bunganya yang saya potong. Nah, ini juga tuh. Jadi setiap tunas baru selalu menghasilkan bunga. Saya pun berharap ini nanti akan keluar bunga. Tapi kemudian harapan untuk keluar bunga bisa hilang karena kutu kebul ini. Nah, saya ingin menyelamatkan anggrek ini supaya dia tidak hanya berbunga, tetapi juga tumbuh dengan sehat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menimbulkan atau bisa membuat bunga anggrek ini tumbuh subur, sehat, dan berbunga kembali? Kita hilangkan penyakitnya, tentu saja dengan cara-cara yang mudah yang bisa dilakukan oleh kita. Bagaimana caranya kita membasmi hama yang merusak bunga anggrek ini? Nah, kita memerlukan, saya simpan dulu di bawah ya. Nah, kita memerlukan bawang putih 5 siung. Ini berguna sebagai anti jamur dan anti hama. Kutu kebul bisa hilang oleh bawang putih. Bawang putihnya 5 siung. Nah, bawang putihnya kita blender nih. Saya udah punya blendernya, udah punya hasil blendernya. Kemudian kita juga memerlukan soda kue. Soda kue juga ini berfungsi sebagai pembunuh dari hama itu. Dia berguna sebagai penghilang jamur, pembunuh kutu kebul, kutu putih, dan binatang-binatang kecil termasuk semut. Semut itu mengundang binatang-binatang lain yang akan merusak anggrek kita.
Nah, selain bahan ini, kita juga memerlukan minyak goreng. Nanti kita perlu 1 sendok saja minyak goreng. Minyak goreng berguna untuk pelapis dari anggrek ini, supaya dia tidak mempan oleh hama ketika serangga atau hama akan memasukkan telurnya ke anggrek kita, dia akan dilapisi oleh minyak ini. Nah, selain itu kita juga memerlukan sabun cuci cair. Sabun cair ini berfungsi sebagai perekat dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Dia menjadi perekat sekaligus pencampur dari bahan-bahan ini. Nah, setelah itu kita juga memerlukan 1 liter air. 1 liter air. Nah, bagaimana caranya? Caranya dari 1 liter air ini kita siapkan 1 liter air. Kemudian kita masukkan 5 siung bawang putih yang sudah di blender. Kalau tidak di blender juga diulek atau dihancurkan bisa. Nah, itu. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh soda kue atau baking soda. Baking soda ini juga berfungsi sebagai fungisida anti jamur. 1 sendok teh. Kemudian kita pakai sabun cairnya juga 1 sendok teh. Ini pengemulsi, selain pencampur atau pengemulsi, dia juga berperan sebagai pelapis. Kemudian kita juga memerlukan minyak goreng. Minyak gorengnya boleh merek apa saja. Nah, sebanyak 1 sendok makan. 1 sendok makan ya. Kita masukkan 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk. Kita aduk sampai dia teraduk rata, campur. Nah, ini bisa digunakan untuk anti jamur, anti kutu kebul, anti kutu putih, serangga-serangga kecil, belalang, atau juga untuk pengusir semut. Bahkan dia bisa juga membunuh siput kecil tuh. Nah, dia mati juga. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam spray. Tentu saja disaring. Kita pakai saringan seperti biasa. Ini botol mineral yang saya potong. Kemudian saringannya saya pakai kain kasa, kain apa saja, kain serbet atau kain apa saja yang bisa digunakan sebagai penyaring supaya spraynya nanti tidak tersumbat. Nah, setelah dikocek, kita masukkan ke dalam spray. Ini bagus diaplikasikan di pagi hari menjelang siang karena matahari bisa membantu untuk membunuh kuman-kuman atau membunuh kutu kebul, hama yang mengganggu tanaman kita. Ya, saya masukkan semua 2 liter. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Kita lihat ya. Caranya adalah
kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terkena kutu kedua, yang terkena kutu putih. Kita semprotkan saja seperti ini. Ini akan membunuh. Nah, kalau yang di luar-luar begini bisa kita hapus seperti ini. Tapi kalau yang susah di dalam harus disemprot. Kalau kita gunakan pupuk alami seperti ini, tidak khawatir apabila terkena tangan kita, terkena anak-anak. Jadi kita tidak khawatir apabila menggunakan pestisida yang alami seperti ini. Dan dia tidak mengandung residu ya, tidak mengandung racun yang akan melekat pada pohon anggrek kita. Pastikan semua bagian terkena. Ini bisa kita aplikasikan selama dia sakit, selama anggrek kita sakit, seminggu 2 kali boleh kita aplikasikan. Tetapi apabila sudah sehat, tidak usah sampai seminggu 2 kali, tapi seminggu sekali saja, apalagi kalau setelah hujan. Setelah hujan kita aplikasikan ke anggrek kita. Saya kesel banget nih sama ini, kutu kebul harus dibunuh. Karena dia menular ya. Kutu putih ini, kutu kebul ini bisa terbang, jadi dia bisa menular ke pohon yang manapun, bukan hanya anggrek, bunga apapun. Nah, ini kutu kebul ini juga di anggrek Dendrobium yang super bean ini tertular dari anggrek ini, Dendrosaya yang satu ini. Nah, dia tertular dari bantimurung. Bantimurung saya lihat habis sudah. Tapi dia sudah saya kasih pestisida. Saya sudah kasih pestisida ini seminggu yang lalu dan sudah mengeluarkan lagi tunas baru yang sehat. Setelah dikasih pestisida ini, dia mengeluarkan, lihat sampai habis gini daunnya. Jadi tidak bisa dianggap sepele ya ketika ada hama yang mengenai tanaman kita, karena dia akan menular ke yang lain, ke tanaman-tanaman kita yang lain, bukan hanya anggrek, tapi tanaman-tanaman kesayangan kita yang lainnya. Nah, kita aplikasikan ke seluruh bagian, nah seperti itu, dan sudah. Kita biarkan saja terkena matahari tidak apa-apa, karena matahari juga akan membantu lebih mengefektifkan pestisida kita. Itu saja hari ini saya berbagi bagaimana caranya kita menghilangkan hama yang menyerang anggrek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.